Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Milenia Murniati dengan NIM 15012184447 dari AB 4508. Di sini saya akan mempresentasikan untuk proyek 2 yaitu mengenai Good Corporate Governance pada perusahaan Unilever Indonesia. Di sini saya akan membahas dulu apa itu Good Corporate Governance menurut Unilever Indonesia. Jadi, tata kelola perusahaan yang baik atau GCG sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Karena itu, perseroan atau Unilever Indonesia berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, berintegritas, serta bertindak profesional setiap saat untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Untuk penerapan tata kelola perusahaan pada Unilever Indonesia itu sendiri, ada beberapa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik tercermin dari keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan skor yang termasuk dalam kategori pemimpin pada tata kelola perusahaan, yang berarti bahwa tata kelola perusahaan telah mencerminkan standar internasional berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard dan pedoman tata kelola perusahaan terbuka dari OJK. Hasil self-assessment ini diverifikasi oleh Indonesia Institute of Corporate Directorship. Sebagai catatan, hasil ini juga jauh di atas skor rata-rata 100 perusahaan terbuka yang diukur berdasarkan ASEAN SIGI Scorecard. Jadi, eh, apa sih penilaian ini berdasarkan laporan akhir tahun pada perusahaan Unilever Indonesia pada tahun 2021. Nah, komitmen terhadap implementasi GCG pada perusahaan Unilever Indonesia, jadi tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Karena itu, Unilever Indonesia berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, berintegritas, serta bertindak profesional setiap saat untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya termasuk manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Nah, prinsip-prinsip dan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik juga tercermin dalam nilai-nilai perusahaan dan peraturan serta pedoman kode etik yang ditetapkan dan dijelaskan dalam pedoman prinsip bisnis dan kebijakan pedoman yang keduanya disebut dengan kode etik. Jadi komitmen terhadap implementasi GCG pada perusahaan Unilever Indonesia itu sudah tercantum pada kode etik sebagai prinsip bisnis dan kebijakan pedomannya. Nah, untuk landasan penerapan dan pengembangan GCG, landasan hukum dan kebijakan bagi tata kelola di Unilever Indonesia meliputi undang-undang, peraturan, dan pedoman antara lain, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada Peraturan OJK Nomor 33 garis miring POJK 04 tahun 2014 tentang direksi dan Dewan Komisaris Emitmen dan Perusahaan Publik, dan masih ada landasan hukum lainnya. Nah, tata kelola perusahaan dalam Unilever Indonesia juga didukung dan berpedoman pada beberapa kebijakan internal dan perjanjian bersama, meliputi pedoman-pedoman prinsip bisnis dan kebijakan pedoman atau yang disebut juga kode etik. Ada juga anggaran dasar dan piagam Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, untuk memperkuat implementasi GCG pada perusahaan Unilever Indonesia itu eh, ada melakukan penilaian mandiri secara berkesinambungan dan menyeluruh menggunakan ASEAN Good Corporate Governance Scorecard dan pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, yang kedua itu mengadakan sesi penyegaran terkait pedoman prinsip bisnis dan kebijakan pedoman, baik untuk internal maupun pihak ketiga. Dan yang ketiga ada terus menanamkan prinsip-prinsip tata kelola melalui komunikasi internal, pertemuan-pertemuan, dan forum diskusi dan pelatihan secara online. Jadi untuk memperkuat
implementasi GCG pada Unilever Indonesia ini, yang saya paparkan itu pada tahun 2021. Nah, untuk hasil penilaian penerapan GCG Unilever Indonesia pada tahun 2021, jadi EECD memverifikasi skor keseluruhan perseroan di ASEAN Scorecard Perseroan atau Unilever Indonesia mendapatkan status Leadership in Corporate Governance yang menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan Unilever Indonesia konsisten dengan standar internasional. Nah, untuk struktur dan mekanisme GCG Unilever Indonesia, jadi Unilever Indonesia terdiri dari 3 organ perusahaan utama yang saling berdiri sendiri. Di antaranya ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan dan Direksi. Nah, Dewan Komisaris dan Direksi ini bertanggung jawab kepada RUPS. Pengaturan ini memastikan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan dalam perseroan. Nah, ketiga organ tadi bertanggung jawab membangun kerangka kerja tata kelola perusahaan yang baik dalam perseroan dan memimpin pelaksanaan dan pengawasan tata kelola perusahaan dengan bantuan sekretaris perusahaan dan komite di bawah Dewan Komisaris. Nah, di sini dapat kita lihat ada bagan yang dimiliki oleh Unilever Indonesia. Nah, untuk rapat umum pemegang saham ini adalah badan pengambil keputusan tertinggi di perseroan dan memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan direksi. Nah, untuk Dewan Komisaris, jadi Dewan Komisaris itu merupakan salah satu organ utama perseroan yang memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawasi kinerja direksi dan memberikan rekomendasi kepada direksi terkait strategi, kebijakan, dan kegiatan operasional perseroan termasuk melakukan penilaian risiko dan pengawasan audit. Nah, pada tahun 2021, Komisaris ini melakukan penilaian mandiri tahunan atas kinerja kolegial dan individu berdasarkan kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris. Nah, ada direksi. Jadi direksi itu merupakan salah satu organ utama perseroan yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengelola arah strategis perseroan serta mengelola, menggunakan dan menjaga aset perseroan dengan cara yang sejalan dengan tujuan kepentingan perseroan. Nah, direksi juga berwenang mewakili perseroan di depan umum termasuk di pengadilan. Nah, ada hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, direksi, pemegang saham dan pemegang saham pengendali. Nah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bersifat independen satu sama lain dan tidak memiliki bantuan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif. Nah, tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang mempunyai hubungan afiliasi baik secara keluarga maupun keuangan dengan anggota Dewan Komisaris dan atau direksi lainnya atau dengan pemegang saham pengendali. Nah, Komite audit ini merupakan organ pendukung Dewan Komisaris dan memberikan nasihat dan jaminan atau integritas pengungkapan keuangan perseroan, melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal, manajemen risiko, dan audit eksternal, serta memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memperbaharui kebijakan dan prosedur, serta memberikan rekomendasi terkait nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris, direksi, dan karyawan. Nah, untuk kebijakan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi itu, kebijakan suksesi untuk Dewan Komisaris ini Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala merevisi daftar calon potensial untuk posisi anggota Dewan Komisaris yang lowong. Nah, Komite Nominasi dan Remunerasi juga memastikan bahwa semua kandidat memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam Piagam Dewan Komisaris dan kualifikasi mereka selaras dengan arah strategis perseroan. Nah, untuk kebijakan suksesi untuk direksi itu sendiri, perseroan memiliki rencana suksesi untuk memastikan bahwa setiap lowongan yang muncul di tingkat manajer senior ke atas dapat dengan cepat diisi oleh kandidat yang berkualifikasi, terampil, dan berpengalaman. Nah, di sini ada audit internal dan audit eksternal. Untuk audit internal itu komite nominasi dan remunerasi secara berkala merevisi daftar calon potensial untuk posisi anggota Dewan Komisaris yang lowong. Nah, untuk audit eksternal itu laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh Bapak Sidarata Wijaja dan rekan anggota jaringan KPMG dengan Budi Susanto sebagai signing partner. Nah, penerapan pedoman tata kelola perusahaan di Unilever Indonesia itu sebagai perusahaan terbuka, PT Unilever Indonesia direkomendasikan untuk menerapkan 5 aspek, 8 prinsip, dan 25 rekomendasi atas implementasi aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan surat edaran OJK. Nah, saya akan paparkan 8 prinsip tersebut di antaranya meningkatkan meningkatkan nilai penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham. Yang ketiga, memperkuat keanggotaan dan komposisi dengan Dewan Komisaris. Lalu, meningkatkan kualitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris, memperkuat keanggotaan dan komposisi direksi, lalu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, lalu meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan, lalu meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi. Nah, yang semua saya paparkan itu banyaknya informasi dari laporan akhir tahun pada perusahaan Unilever Indonesia tahun 2021. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.